Selamat siang. Terima kasih buat Pak Irwan dan Bu Angel dan Bu Yul untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Saya bersyukur dan bersukacita pada hari ini bisa hadir kembali di sini karena ini rumah bagi saya. Di kesempatan sebelumnya beberapa kali saya pernah membahas mengenai hati Tuhan untuk kesembuhan, bahwa Tuhan menginginkan kita sembuh dan menginginkan kita selalu sehat lebih dari diri kita menginginkannya. Nah, pada hari ini saya juga kembali membahas hati Tuhan tentang umur kita, bahwa Tuhan ingin kita umur panjang. Tujuan pengajaran hari ini adalah yang pertama supaya kita mengerti hati Tuhan, supaya kita memiliki persepsi yang benar tentang Tuhan, tidak menuduh Tuhan, menyalahkan Tuhan, membuat orang meninggal, dan supaya kita juga mengerti bagaimana kalau kita mau umur panjang, Bapak Ibu, menurut firman Tuhan. Kita lihat janji Tuhan. Next. Kita lihat janji Tuhan tentang umur panjang di Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pertanyaannya adalah apakah janji ini untuk semua orang? Untuk tahu hati Tuhan dan kehendak Tuhan, tempat terbaik untuk kita mengacu adalah pada firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan kita tahu sifat Tuhan dan karakter Tuhan. Di Roma 2 ayat 11, Bapak Ibu, dikatakan Allah adalah Allah yang tidak membeda-bedakan orang. Di terjemahan lain dikatakan Allah tidak pilih kasih, tidak memandang muka, tidak memandang bulu. Artinya, Tuhan menginginkan semua orang selamat, Tuhan menginginkan semua orang sembuh, Tuhan menginginkan semua orang umur panjang. Kita perlu pahami bahwa kegagalan di pihak kita tidak dapat kita jadikan dasar untuk menyimpulkan hati Tuhan, kerinduan Tuhan itu apa. Sama seperti kalau kita sebagai guru, kita punya kelas, lalu kita mengajar murid-murid kita, kerinduan kita adalah murid-murid kita itu semuanya lulus. Kalau ujian semuanya dapat 100, itu kan kerinduan kita pasti. Karena kalau dengan begitu artinya kita mengajar dengan benar, mereka juga menangkap dengan benar. Nah, seandainya sebagian murid kita nggak lulus, kegagalan mereka tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan kerinduan hati kita. Ya kan, saudara? Nah, sama, kegagalan di pihak kita dalam hal kesembuhan, dalam hal umur panjang, keselamatan juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan hati Tuhan itu seperti apa. Janji Tuhan adalah bahwa Tuhan ingin kita umur panjang. Dia ingin kita umur panjang dan mengenyangkan kita. Kita lihat perkataan Tuhan setelah kejatuhan manusia. Kita tahu bahwa dari awal Tuhan itu tidak menghendaki manusia itu meninggal atau tidak pernah merancang manusia untuk meninggal. Manusia mengalami kematian fisik setelah kejatuhan dosa. Perkataan Tuhan tentang umur ada di Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini perkataan Tuhan tentang umur. Kita lihat perkataan Musa tentang umur di Mazmur 90 ayat 7-11. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ini sebenarnya Musa sedang menceritakan kondisi mereka saat itu di padang gurun, saudara. Mereka mengembara di padang gurun akibat ketidakpercayaan mereka, hidup mereka berbeban berat,
Bahkan Tuhan berkata angkatan ini tidak akan masuk ke tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Kita tahu mereka semua meninggal, angkatan itu, lalu angkatan berikutnya yang masuk ke tanah perjanjian. Jadi ini adalah perkataan Musa tentang kondisi umat Israel waktu itu di padang gurun. Apakah ini ketetapan Tuhan tentang umur untuk semua manusia? Tidak. Bahkan Musa sendiri yang menulis ini hidup sampai 120 tahun, Bapak Ibu. Kita kembali ke perkataan Tuhan tadi ya. Di sini dikatakan seperti ini, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, sebab karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saya tahu ada beberapa tafsiran mengenai ayat ini, sebagian berkata bahwa ayat ini tidak berbicara tentang umur manusia, tapi berbicara tentang masa sebelum air bah. Tapi juga banyak hamba Tuhan, bahkan tokoh medis yang berkata ini tentang umur. Mereka berkata bahwa secara ideal memang manusia sekarang tubuhnya itu sebenarnya sanggup untuk hidup sampai 120. Bahkan ada yang di zaman sekarang yang nyampe 120 tahun, Bapak Ibu. Saya catat di sini adalah Jenny Louise Kelman, orang Prancis. Jadi beliau ini lahir itu 21 Februari 1875, lalu meninggal 4 Agustus 1997. Jadi belum lama-lama amat. Bukan zaman Adam dan Hawa ya, yang hidupnya 900-an gitu. Jenny ini terbukti secara dokumen, secara sah, tidak seperti orang-orang lain yang mengklaim. Orang Indonesia pun ada yang mengklaim umur 140 segala macam, tapi tidak pernah terbukti. Tapi Jenny ini terbukti karena akta lahirnya terdaftar resmi di kota Aries, Prancis 1875. Data pembaptisan gerejanya juga sesuai, lalu data sensus penduduknya juga konsisten, lalu data pernikahannya juga jelas 1896. Jadi ada orang yang mencapai 122 tahun meninggal tahun 1997, saudara. Nah, tokoh medis yang berkata bahwa tubuh manusia sekarang itu idealnya sanggup mencapai 120 tahun itu ada beberapa. Yang saya catat adalah Dr. Don Colbert. Teman-teman mungkin pernah tahu Dr. Don Colbert ini sering juga diwawancara oleh acara-acara rohani. Lalu ada Dr. David Sinclair, Dr. Joel Wallace, lalu dari Indonesia adalah Dr. Ruyandi Hutasoit. Nah, beliau-beliau ini dalam bukunya mereka berkata bahwa secara organ dan sel memang tubuh manusia saat ini itu sanggup sebenarnya secara ideal hidup sampai 120 tahun. Dengan syarat dan kondisi yang perlu dicapai. Kadar stresnya tidak boleh terlalu ini, pola makannya harus baik. Tapi secara organ dan sel itu sanggup mencapai 120 tahun. Mungkin di sini ada yang berkata, kayaknya sulit ya Pak, 120. Tapi ini pendapat pribadi saya. Kalau kita menginginkan 90-an, mungkin nggak terlalu sulit kali ya. Tapi ini sebagai informasi saja, saat ini di Jepang, Bapak Ibu, ada 99.763 orang yang masih hidup dan umurnya telah mencapai 100 tahun. Teman-teman bisa cek itu datanya. Saat ini masih hidup 99.763 orang. Tapi kalau tetap ada yang berkata, Pak, saya maunya 60 aja Pak, 50 aja, 70. It's okay, nggak apa-apa. Itu pilihan masing-masing. Yang penting kita tahu bahwa hati Tuhan ingin kita umur panjang. Mengapa sih Tuhan itu mau kita umur panjang? Dia mau kita umur panjang karena apa yang dia tempatkan di dalam kita itu sebenarnya sungguh besar, saudara. Kita itu adalah ciptaannya yang luar biasa. Karena dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, yang mulia, kita ini ciptaannya juga adalah karyanya yang luar biasa, yang besar. Panggilan yang kita miliki di dalam dia itu begitu besar, begitu mulia.
Mazmur 139 ayat 14 katakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib, fearfully and wonderfully made. Dan Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, terjemahan NLT-nya katakan, for we are God's masterpiece. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini karya masterpiece-nya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan tempatkan di dalam kita, itu begitu besar, itu begitu luar biasa. Dan panggilan yang kita miliki itu besar dan mulia. Kita itu karya masterpiece-nya Tuhan. Jadi sulit sebenarnya untuk termanifestasi maksimal kalau kita nggak umur panjang. Andrew Wommack tahun 2000 memulai acara siaran TV. Waktu itu Andrew berkata, Tuhan berkata kepada beliau, untuk inilah kamu aku panggil sebenarnya. Untuk menyiarkan melalui TV, Injil dan kebenaran firman Tuhan. Lalu Andrew berkata, berarti kalau aku meninggal sebelum umur 50, sebelum tahun 2000 ini, aku belum menggenapi dong panggilan terutama dalam hidupku. Padahal Andrew waktu itu sudah melayani 30-an tahun. Jadi begitu besar apa yang Tuhan telah tempatkan di dalam kita, potensi, karunia, talenta, dan panggilan yang begitu mulia di dalam hidup kita, itu sulit untuk selesai atau maksimal kalau kita nggak umur panjang. Makanya Tuhan menginginkan kita umur panjang, saudara. Ada yang berkata, kok Tuhan Yesus meninggalnya umur 33, Pak? Tuhan Yesus bangkit lagi hari ketiga. Juga Tuhan Yesus ada kepentingan kalau Tuhan Yesus nggak mati dan bangkit, nggak ada manusia yang bisa lahir baru. Tuhan Yesus sendiri berkata di Yohanes 16 ayat 7, adalah lebih berguna kalau aku pergi, supaya Roh Kudus bisa datang kepadamu. Jadi dengan Tuhan Yesus mati dan bangkit, manusia bisa lahir baru. Paulus dikatakan juga nggak terlalu tua, meninggalnya umur 60 kurang lebih. Tapi karena dipenggal. Saya percaya kalau Paulus nggak dibunuh saat itu, dia akan berkarya, berbuah, melayani jauh lebih besar, jauh lebih luas. Nah yang kedua, kenapa Tuhan mau ke kita umur panjang adalah karena karakternya Tuhan itu good management. Dia karakternya itu manajemen yang baik. Di Yohanes 6 ayat 11 sampai 13 di peristiwa Tuhan Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan orang banyak. Setelah orang-orang itu makan, Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah sisa-sisa itu. Tuhan Yesus nggak berkata, udahlah nanti kita ciptain aja yang baru, nanti kita gandain aja yang baru. Karakter Tuhan itu good management. Sebagai pribadi yang karakternya good management, dia mau apa yang telah dia tempatkan atau yang telah dia install di dalam diri kita itu, dan dia mau juga berkat yang dia telah sediakan untuk kita itu dinikmati, dimanifestasikan semaksimal mungkin. Karena dia good management, karakter Tuhan. Dan untuk itu bisa termanifestasi maksimal, berdampak maksimal di bumi ini, butuh umur panjang, saudara. Kita sering dengar beberapa opa-oma berkata, saya bersuka cita bisa melihat cucu saya menikah hari ini. Jadi berkat Tuhan begitu besar, itu sulit untuk dinikmati maksimal kalau kita nggak umur panjang. Dan apa yang telah Tuhan tempatkan di dalam kita juga begitu besar, itu sulit untuk berdampak maksimal kalau kita nggak umur panjang. Barry Bennett tahun 2020 mengalami sakit, umurnya 70 waktu itu. Kalau waktu itu Barry Bennett meninggal, akan ada orang yang berkata, ya Barry dipanggil Tuhan umur 70.
Tapi kita tahu Barry Bennett sembuh dan sekarang melayani, berbuah, berdampak jauh lebih dahsyat lagi. Pewahyuan-pewahyuannya lebih luar biasa lagi. Tuhan adalah karakternya good management, makanya dia mau setiap kita umur panjang Bapak Ibu. Dia mau kita berdampak seluas mungkin, sebesar mungkin. Menikmati berkatnya semaksimal mungkin. Dr. Myles Munroe berkata, tempat terkaya di planet bumi adalah di perkuburan. Karena di situ begitu banyak talenta dan karunia yang tidak pernah terpakai, begitu banyak potensi yang tidak pernah digali, begitu banyak buku yang tidak pernah ditulis, begitu banyak visi yang hanya jadi angan-angan karena rasa takut. Itu perkataan Dr. Myles Munroe. Jadi Tuhan mau kita umur panjang. Karena Tuhan mau kita umur panjang, Dia telah menyediakan kesembuhan bagi kita. Yohanes 19 ayat 30 katakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Semua kutuk, sakit penyakit, penderitaan kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dia sudah selesaikan semuanya. Apapun penyebab kita sakit, baik itu kesalahan diri kita sendiri, keteledoran kita sendiri, kesalahan orang lain, atau akibat hanya karena kita hidup di dunia yang udah jatuh ini, kita bisa mengalami kesembuhan ilahi. Karena Tuhan sudah sediakan, Tuhan Yesus sudah selesaikan. Dan 1 Petrus 2 ayat 24 katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau kita telah lahir baru, kesembuhan itu sudah tersedia di dalam roh kita. Iman kita membuat itu termanifestasi di tubuh dan jiwa kita. Sekalipun umur kita udah 95, kita masih bisa loh. Kalau kita percaya, kita mengalami kesembuhan ilahi itu. Karena itu sudah disediakan, sudah tersedia. Topik tentang kesembuhan ini udah sering dibahas di tempat ini. Silakan saudara mengunjungi channel YouTube kami, AWM Charis Indonesia. Jadi Tuhan menginginkan kita umur panjang dan sehat, bukan sakit-sakitan. Dia telah menyediakan kesembuhan bagi kita. Dia telah menanggung semua sakit penyakit kita di atas kayu salib. Tuhan mau kita umur panjang sehingga Dia menuntun kita. Yesaya 48:17, beginilah firman Tuhan penembusmu yang maha kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tuhan mau kita umur panjang, lalu Dia tidak membiarkan kita berusaha sendiri. Di dalam firman Tuhan begitu banyak petunjuk tentang kesehatan dan kesembuhan. Di Amsal juga banyak. Dan Roh Kudusnya juga menuntun kita secara pribadi. Jadi Bapa kita adalah Bapa yang bertanggung jawab. Dia tidak hanya berkata, aku mau kamu umur panjang, ya udah kamu berusaha sendiri ya. Nggak seperti itu. Dia sediakan kesembuhan, Dia telah tanggung semua sakit penyakit kita, dan Dia juga menuntun kita lewat firman-Nya dan lewat Roh Kudus. Amin. Nah sekarang, bagaimana supaya kita umur panjang? Atau hal-hal apa saja yang dapat membuat kita umur panjang? Yang pertama adalah selaras dengan rancangan Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Jasmani semua orang udah aware ya, pola makan, pola tidur, olahraga. Intinya sih tidak berlebihan, tidak kekurangan ekstrim. Kelebihan atau kekurangan yang masih sanggup ditolerir tubuh kita itu tidak terlalu berbahaya, tapi kalau ekstrim itu berbahaya dalam jangka waktu yang lama. Saya nggak membahas itu, saya rasa itu semua orang udah aware. Tapi kita juga perlu selaras secara rohani. Ada 4 prinsip utama dalam firman Tuhan tentang kesehatan, Bapak Ibu. 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.
Jadi prinsip yang pertama adalah kalau tubuh mau sehat dalam jangka waktu yang lama dengan stabil diperlukan jiwa yang sejahtera. Itu prinsip yang pertama. Mustahil tubuh bisa sehat dalam jangka waktu lama dengan stabil kalau jiwa nggak sejahtera. Kalau dalam waktu pendek mungkin bisa, tapi kalau dalam waktu lama konsisten stabil itu dibutuhkan jiwa yang sejahtera. Semakin sejahtera jiwa, semakin sehat tubuh. Kalau jiwa nggak sejahtera, berpotensi membuat tubuh nggak sehat. Nah, prinsip yang kedua adalah berdasarkan Kejadian 1:26-27 dikatakan manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Jadi itulah desain original kita, segambar dan serupa Allah. Allah beroperasinya kayak gimana? Allah beroperasinya 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi kita diciptakan segambar serupa Allah. Desain original kita segambar dan serupa Allah. Jadi setiap kali kita beroperasi yang tidak selaras dengan desain original kita, jiwa kita nggak sejahtera. Itu ibarat kucing lagi ditaruh di tempat becek. Dia nggak sejahtera, karena itu bukan desain originalnya dia. Jadi setiap kali kita takut, cemas, khawatir, atau kepahitan, pokoknya apapun yang tidak selaras dengan desain original kita yang segambar serupa Allah, yaitu 9 buah roh, jiwa kita nggak sejahtera. Setiap kali jiwa kita nggak sejahtera, berpotensi membuat tubuh kita nggak sehat. Balik lagi ke prinsip yang pertama tadi. Nah, prinsip ketiga adalah Amsal 23 ayat 7a. Seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia jadinya. Seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia jadinya. Tubuh kita itu responder, Bapak Ibu. Tubuh kita merespon setiap detik terhadap hati, jiwa, pikiran, perasaan kita. Responnya berupa keluarnya zat-zat kimiawi atau yang secara sederhana sering disebut hormon. Itu mengalir di otak dan di darah kita, dan itu mempengaruhi metabolisme kita, imun sistem kita, kerja organ kita. Jadi tubuh kita responder, seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia jadinya. Ini juga berbicara tentang kepercayaan kita. Menarik sekali, ditemukan fakta bahwa orang yang alergi misalnya, dia alergi telur misalnya. Kalau dia di dalam hatinya makin anti sama telur itu, tubuhnya makin alergi. Seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia jadinya. Bahkan sampai ada orang yang alergi udang, dia lihat udang aja udah gatel. Belum makan. Karena seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia jadinya. Dan satu fakta lagi menarik bahwa ada sebuah ministry yang telah 30 tahun melayani orang-orang yang tidak dapat disembuhkan secara medis seperti darah tinggi, alergi, autoimun. Nah, ministry ini menemukan selama 30 tahun itu bahwa 90% pasien mereka yang autoimun itu adalah orang yang menyerang dirinya sendiri. Orang yang marah pada dirinya sendiri, menghukum dirinya sendiri. 90%, memang nggak semua. Jadi, kalau kita menyerang, menghukum diri kita sendiri, tubuh kita berpotensi menyerang dirinya sendiri. Disebut autoimun. Nah, menariknya juga, banyak orang di ministry ini mengalami kesembuhan dari autoimun ketika mereka hatinya disembuhkan oleh Roh Kudus dan Firman, sehingga mereka mengasihi diri mereka kembali, menerima diri mereka kembali, tidak menghukum diri mereka kembali. Banyak yang sembuh, Bapak Ibu. Jadi ini prinsip yang ketiga. Seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia jadinya. Nah, prinsip yang keempat adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kualitas kesehatan kita, kualitas hidup kita ditentukan oleh kondisi hati kita. Itu prinsip yang keempat. Hal ini jarang disadari. Kalau tadi ya masalah jasmani, pola makan, pola tidur, olahraga itu udah disadari oleh banyak orang. Ini penting untuk kita pahami supaya kita tidak menyalahkan Tuhan. Karena ada yang berkata seperti ini, saya kenal om itu, jaga makan dengan baik, olahraga rajin, meninggal muda juga tuh. Kita baru lihat satu faktor jasmani. Bagaimana dengan faktor hati, jiwa, pikirannya? Banyak orang yang olahraga, jaga makan, tapi didrive oleh ketakutan. Cukup banyak.
Saya pernah ngobrol sama seseorang yang autoimun, karena dulu saya juga penyintas autoimun, karena dikenalin oleh seorang yang autoimun. Saya bilang autoimun menurut saya adalah faktor jiwa dan hati dan pikiran. Ibu ini enggak, saya autoimun karena saya kebanyakan minum vitamin katanya. Saya tanya balik, apa yang mendrive kamu minum vitamin sebanyak itu? Apa yang mendorong kamu, membuat kamu minum vitamin sebanyak itu? Iya, dia berpikir ya kenapa ya saya minum vitamin sebanyak itu ya? Yang kedua, bagaimana supaya kita umur panjang adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amsal 3 ayat 1-2, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu melihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berkaitan dengan umur panjang. Semua perintah Tuhan dan larangan Tuhan untuk kebaikan kita. Semakin kita selaras dengan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan tuh, kita semakin sehat dan semakin baik. Kita hidup di bawah perjanjian baru, betul. Kita hidup di bawah anugerah Tuhan, betul. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, betul. Tapi berapa level stres yang mau kita miliki, itu tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Nah yang ketiga, bagaimana supaya kita umur panjang adalah menggunakan mulut dengan benar. Mazmur 34 ayat 12-14, ini jelas sekali, siapakah yang orang yang mau menyukai hidup yang mengingini umur panjang. Untuk menikmati yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amsal berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi berkat atau kutuk yang kita ucapkan kepada tubuh kita, kepada hidup kita. Siapa yang mau mengingini umur panjang dikatakan, jagalah lidahmu. Dan ada kata juga, carilah perdamaian. Perselisihan, permusuhan, hal-hal yang tidak selaras dengan perdamaian itu mempengaruhi kesehatan, saudara. Nah yang keempat, bagaimana supaya kita umur panjang? Menghormati orang tua. Efesus 6 ayat 2-3, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Menghormati orang tua mengandung janji umur panjang menurut firman Tuhan. Ini jarang disadari. Menghormati orang tua mengandung janji kita akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah yang kelima, bagaimana supaya umur panjang adalah makan firman Tuhan, mengkonsumsi firman Tuhan, atau orang yang kesukaannya firman Tuhan. Amsal 4, 20-22, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dan di Mazmur 1 dikatakan orang yang kesukaannya firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah pohon yang panjang umur. Selain Andrew Wommack, saya tahu dua hamba Tuhan yang panjang umur, aktif melayani, sehat, segar. Yang pertama adalah Pastor Josh Muller. Beliau meninggal 90-an, masih melayani, tidak ada sakit apa-apa, meninggal begitu saja, terjatuh di kantornya. Lalu ada yang baru saja meninggal, Pastor Marilyn Hickey. Nah pastor ini kemarin meninggal hampir umur 95 tahun. Beliau ini begitu sehat, begitu segar, begitu aktif melayani, sampai meninggal kemarin. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sering berkata bahwa firman adalah obat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang mengisi dirinya itu dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah kesembuhan dan kesehatan bagi kita. Kalau kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan, kalau kita adalah orang yang kesukaannya firman Tuhan, itu berdampak kepada kesehatan dan umur panjang, Bapak Ibu. Jadi itu yang kelima. Dan yang keenam, bagaimana umur panjang adalah menghidupi panggilan Tuhan atas kita pribadi.
Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus berkata, melakukan kehendak Bapa itu makanan bagi Dia. Makanan itu berbicara yang mengenergais kita, menyegarkan kita, memulihkan kita, memberikan hidup bagi kita. Dan Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Untuk Yeremia, Tuhan katakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Untuk kita, Tuhan berkata, aku telah menetapkan engkau menjadi titik-titik-titik. Beda-beda tiap orang. Ada orang yang dipanggil menjadi gembala. Ada penginjil, ada ibu rohani, ada bapak rohani, ada pemimpin rohani, ada pengajar, ada dokter, ada bisnismen. Intinya setiap kita punya panggilan pribadi dari Tuhan. Panggilan pribadi ini adalah tempat bagi kita dalam tubuh Kristus. Masing-masing kita punya sebenarnya. Panggilan pribadi ini adalah memang untuk itulah kita itu ada. Memang untuk itulah kita itu lahir dan diciptakan. Itulah panggilan pribadi kita. Nah, kalau kita menemukan, lalu mengerjakan, lalu menghidupi panggilan pribadi ini, akan ada sukacita khusus, kepuasan khusus yang akan kita alami dan rasakan, yang tidak akan dapat kita alami dan rasakan di tempat yang lain. Nah, sukacita khusus dan kepuasan khusus ini membuat tubuh kita sehat, membuat kita umur panjang. Suatu hari Tuhan berkata kepada Pastor Nancy Dufresne, long life connect with my calling. Umur panjang berhubungan dengan panggilanku, kata Tuhan. Karena apa? Kalau kita menghidupi, mengerjakan panggilan pribadi kita, kita mengalami sukacita khusus, sukacita khas, kepuasan khusus, yang itu akan dapat membuat tubuh kita itu lebih sehat. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kalau kita nggak menggenapi, menghidupi panggilan kita pun, Dia tetap mengasihi kita. Tapi sebenarnya akan ada ketidakpuasan di dalam hati kita. Seperti seekor raja wali yang diciptakan untuk terbang, tapi dia ditaruh di sangkar. Jadi setiap kita punya loh panggilan pribadi dari Tuhan. Kita perlu temukan itu, kita perlu kerjakan dan hidupi. Dan itu akan berdampak pada kesehatan dan umur panjang. Kalau ada yang bertanya, kok ada Pak orang di luar sana yang hidupnya nggak peduli tentang panggilan, yang hidupnya dosa, segala macam, umur panjang. Saya percaya kalau dia genapi kerjakan panggilan pribadinya, dia akan lebih sehat dan lebih umur panjang lagi. Amin. Karena dia akan merasakan sukacita dan kepuasan khusus. Jadi itulah 6 hal yang dapat kita jalankan atau lakukan kalau kita ingin umur panjang. Jadi umur panjang itu gabungan beberapa faktor, bukan hanya pola makan dan olahraga saja. Sekalipun Tuhan ingin kita umur panjang tidak otomatis. Kita berperan besar, Bapak Ibu. Tergantung kita. Kita lihat ya di Mazmur 91 yang tentang janji umur panjang tadi. Ayat 1-nya dikatakan gini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi menurut ayat ini, orang yang umur panjang itu adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Siapa yang memutuskan untuk hati kita melekat kepada Tuhan atau enggak? Kita. Siapa yang memutuskan untuk berada dalam lindungan yang maha tinggi atau enggak? Kita. Jadi tergantung kita, umur panjang atau enggak tergantung kita. Karena dikatakan di Matius 23 ayat 37b dikatakan gini, Tuhan Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Tuhan berkata, aku rindu melindungi kamu nih seperti
induk ayam di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Jangan sampai di tempat ini Tuhan berkata, aku rindu kamu umur panjang, tapi kamu gak mau. Sama kan, Tuhan rindu melindungi mereka, mereka gak mau. Tuhan ingin kita umur panjang, tapi maukah kita umur panjang? Pertanyaan ini termasuk untuk saya. Maukah kita umur panjang? Yohanes 5 ayat 6 katakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus pakai tanya, enggak maksa. Maukah engkau sembuh dapat kita ganti, maukah engkau umur panjang? Ulangan 30 ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kita yang harus memilih, saudara. Kita yang harus mau. Saya harap sekarang kita semua mengerti hati Tuhan bahwa Tuhan ingin kita umur panjang. Karena apa yang Tuhan tempatkan dalam kita begitu besar, panggilan kita masing-masing juga begitu besar dan mulia. Saya harap kita sekarang memiliki persepsi yang benar tentang Tuhan. Kita tidak menuduh Tuhan atau menyalahkan Tuhan, membuat orang meninggal. Saya harap kita juga semua di sini memilih mau umur panjang, karena supaya apa yang Tuhan tempatkan dalam kita itu berdampak maksimal, kita berbuah maksimal, berkarya maksimal, dan kita dapat menikmati berkat Tuhan itu dengan maksimal. Tubuh Kristus membutuhkanmu, saudara. Setiap kita punya tempat dalam tubuh Kristus. Nah, kalau kita mau umur panjang, kita berperan besar. Karena umur panjang tergantung kita. Tuhan sudah mau kita umur panjang, tapi kita mau atau enggak? Kalau kita mau umur panjang, kita mau hidup yang selaras dengan rancangannya, baik secara jasmani maupun rohani. Kita juga perlu hidup yang sesuai dengan kehendaknya, jalan-jalannya. Kita perlu menggunakan mulut dengan benar, kita perlu menghormati orang tua. Dan umur panjang juga berkaitan dengan kalau kita kesukaannya firman Tuhan, mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Umur panjang juga berkaitan dengan kita mengerjakan panggilan pribadi kita. Nah, pengajaran hari ini ada lanjutannya Bapak Ibu. Nanti ada part kedua, tergantung panitia nanti kasihnya kapan. Di part kedua kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apakah Tuhan memanggil orang untuk meninggal? Lalu apakah Tuhan menetapkan dari awal si A meninggalnya umur 46, si B umur 71, si C umur 83? Kalau iya seperti itu, berarti Tuhan nggak adil dong. Kok secara data orang Okinawa Jepang rata-rata meninggalnya umur 90-an, orang Australia rata-rata umur 80-an, orang Indonesia rata-rata umur 70-an. Orang Indonesia bisa protes dong ke Tuhan. Tuhan, kok kau panggil kami cepat amat? Enggak kayak orang Okinawa aja 90-an. Lalu kita juga akan membahas bagaimana dengan Ananias dan Safira. Apakah Tuhan mencabut nyawa mereka? Jadi saya harap Bapak Ibu hadir lagi di part kedua. Karena pengajaran hari ini adalah dasar untuk pemahaman kita di part kedua. Karena part kedua nanti juga penting Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak menjawab itu dengan benar, pertanyaan-pertanyaan tadi dengan benar, kita begitu mudahnya terpeleset ke pemahaman yang salah. Contohnya seperti, oh Tuhan nggak mau menyembuhkan orang ini karena inilah cara Tuhan memanggil dia pulang. Padahal itu nggak selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang berkata di Yesaya 53 dan 1 Petrus 1:24, dia telah menanggung semua sakit penyakit kita. Tuhan nggak pernah menolak untuk menyembuhkan orang. Jadi penting sekali untuk kita mengerti hati Tuhan tentang umur panjang. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Bapa untuk kehadiran-Mu, untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kejelasan dan kesederhanaan, untuk tuntunan-Mu, pengajaran-Mu. Kami percaya firman hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Firman hari ini memulihkan kami, memerdekakan kami, menyembuhkan hati kami, memperbaharui pikiran kami. Terima kasih Bapak, Engkau Bapa yang begitu baik, begitu luar biasa, begitu bertanggung jawab. Engkau mau kami sembuh, Engkau mau kami selalu sehat, Engkau mau kami juga umur panjang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. You made me whole, and it is